kalian udah excited banget untuk memuji nama Tuhan? Kalian juga enggak? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan hari ini kami semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Oke kids, percaya nggak? Di dalam nama Tuhan ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk yang percaya tepuk tangan di atas kepala ya, come on. Kita mau buktiin semangat kita buat Tuhan Yesus hari ini, come on. Wow, keren. Kalau gitu sama-sama kita bersorak ya. Hey, 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 hey. Mana suaranya? Hey, 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 hey. Bagus. Sukacita. Sukacita. Wow. Keren banget. Kalau udah semangat kayak gini, pasti Tuhan Yesus disenangkan. Mau lakukan yang terbaik? Oke. Let's sing together kids. Sama-sama bilang dengan percaya ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depan. Angkat tangannya tinggi-tinggi, come on. Bilang takkan pernah ku ragu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Angkat tangannya digerakin, come on. Bukan terus bertekun, mengejar semua Bisa harapan, lebih cepat. mengejar semua cita. Wow. Ikutin gerakannya ya. Ku punya masa depan penuh harapan. Bagus. Tuhan menjamin Sampai bawah. hidup. Sampai bawah. Yes. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Keren. Wow, tepuk tangan lagi, come on. Kita bersorak. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Dari awal ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Mana tangannya? Jangan tinggi-tinggi. Good. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata. Berharga di matanya Tuhan Yesus adik-adik. Terus bertekun. Bukan terus bertekun, Mengejar. mengejar semua. Coba semuanya lari lebih cepat. Mengejar semua Very cita. good. Angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Come on. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Bagus. Asal ku tetap setia, Memandang. memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Wah, kalau percaya bisa lebih sungguh lagi keluarin suaranya. Ku punya masa depan penuh harapan. Amin. Tuhan menjamin hidupku. Ayo yang yakin kita harus tekun. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bisa lebih semangat. Come on. Ku punya masa depan penuh harapan. Good. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari, come on. Bukan berlari mengejar cita. Wow. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yes. Suarakan. Yeay. Haleluya. Woo. Adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik buat siapin hati kalian. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan Yesus.
kasih ya Tuhan. Yuk semua yang siap sama-sama katakan amin. Hai kids, wah tadi kakak ngerasa adik-adik udah semangat banget nih muji sama nyembah nama Tuhan. Hebat. Nah sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang gak sabar buat dengerin cerita firman Tuhan? Kalau gak sabar, yuk duduknya yang manis ya adik-adik. Gak tidur-tiduran, gak mainin gadget adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang dede bayi. Kakak mau tanya adik-adik, siapa yang di rumahnya punya dede bayi? Nah cerita firman Tuhan hari ini, ada seorang bayi yang hidupnya gak enak adik-adik. Bayi itu dipisahin dari keluarganya. Mau denger gak ceritanya? Yuk kita sama-sama yuk, kita lihat yuk gambarnya. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas sama bangsa Mesir adik-adik. Kenapa ditindas ya? Karena bangsa Israel itu bangsa yang besar adik-adik. Tapi semakin ditindas, bangsa Israel makin besar lagi adik-adik. Raja Mesir nih, Raja Firaun jadi takut kalau misalkan bangsa Israel makin lama makin besar. Akhirnya Raja Firaun nyuruh nih tentara Mesir untuk membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel pada saat itu. Mendengar hal itu, Ibu Yokebed nih sama Bapak Amram jadi takut kalau bayinya ditemuin sama orang Mesir dan dibunuh. Dia nyembunyiin bayi ini di rumah selama 3 bulan adik-adik. Setelah 3 bulan, bayi ini makin besar. Nangisnya makin kenceng adik-adik. Nah, Ibu Yokebed ini jadi tambah bingung lagi. Gimana harus sembunyiin bayi ini? Akhirnya Ibu Yokebed punya ide adik-adik. Dia nyuruh kakak Miriam untuk menjaga adiknya. Disembunyiin di suatu sungai yang namanya Sungai Nil adik-adik. Bayi ini dimasukin ke peti pandan dan ditaruh di sungai. Ditutup juga sama peti pandan. Kakak Miriam melihat dari kejauhan dan Ibu Yokebed terus berdoa sama Tuhan dan berharap bahwa anaknya selamat, gak ditemuin sama orang Mesir. Di tengah-tengah perjalanan adik-adik, peti pandan itu dilihat sama Putri Firaun dan Putri Firaun nyuruh dayangnya untuk mengambil peti itu. Setelah diambil dan dibuka, ternyata petinya isinya bayi. Wah, kakak Miriam melihat hal itu jadi takut kalau misalkan adiknya mau dibunuh. Ternyata Putri Firaun seneng adik-adik, dia mau mengangkat bayi ini dan diberi nama Musa. Nah, setelah diangkat menjadi anak, Putri Firaun bingung. Putri Firaun gak bisa merawat dan menyusui bayi ini. Akhirnya kakak Miriam datang ke Putri Firaun untuk menawarkan bahwa ada satu orang, satu ibu di bangsa Israel yang bisa merawat dan menyusui adik bayi ini, adik Musa. Nah, akhirnya suruh dibawa ibu Musa ini, namanya Ibu Yokebed. Dan Putri Firaun nyuruh nih Ibu Yokebed untuk merawat bayinya, bayi Musa. Dibawa ke rumah untuk merawat bayi ini dan menyusui bayi ini. Ibu Yokebed senang banget. Dan Ibu Yokebed diupah sama Putri Firaun. Tapi pas waktu besar, anak ini harus dikembaliin lagi ke Putri Firaun untuk diangkat menjadi anak adik-adik. Nah, mendengar hal itu, Bapak Amram juga bersyukur nih kalau bayinya bisa dirawat sama keluarganya. Musa akhirnya diajarin tentang asal-usul Musa, tentang Allahnya Musa, Allah Israel. Terus diajarin muji sama nyembah Tuhan. Dan setelah besar, dia dikembaliin lagi ke Putri Firaun. Dia belajar tentang kerajaan adik-adik. Setelah belajar tentang kerajaan, bayi Musa tumbuh menjadi besar adik-adik. Dan melihat kalau misalkan bangsa Mesir masih menindas bangsa Israel. Musa marah. Akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Keesokan harinya, Musa melihat saudara-saudaranya dari bangsa Israel berkelahi. Tapi orang Israel ini marah ke Musa. Kenapa kamu berhentiin kami berkelahi? Apakah kamu mau membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir? Wah, Musa jadi takut. Akhirnya Musa melarikan diri adik-adik ke tanah Midian. Nah, di situ Tuhan mau mempersiapkan Musa. Ibu Yokebed juga tetap terus berdoa kepada Tuhan dan berharap kalau Musa nggak dibunuh sama orang Mesir. Nah, sekarang kakak mau nanya, di sini siapa adik-adik yang mau terus berharap sama Tuhan? Sama kayak Ibu Yokebed.
berharap terus sama Tuhan. Dia nggak putus asa, walaupun harapannya itu nggak kesampaian adik-adik. Waktu itu nyembunyiin bayi di sungai itu berbahaya adik-adik. Mungkin bisa hanyut, bisa tenggelam, bisa juga ditemuin sama orang Mesir dibunuh. Tapi Ibu Yokebed gak berhenti berharap sama Tuhan. Dia terus berdoa, dia sabar menunggu janji Tuhan. Tuhan pasti kasih rencana yang terbaik adik-adik. Akhirnya Musa balik lagi ke tanah Mesir untuk menjadi pembebas dan pemimpin bangsa Israel. Nah Kak, pengharapan itu apa sih Kak? Ada yang tahu nggak nih adik-adik pengharapan itu apa? Yuk kita sama-sama buka yuk ayatnya di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wah, sauh itu apa sih Kak? Ada yang tahu nggak adik-adik sauh apa? Sauh itu jangkar adik-adik. Nah, jangkar fungsinya apa? Jangkar itu fungsinya untuk melabuhkan sebuah kapal yang besar adik-adik. Supaya kapalnya nggak kebawa ombak, nggak kebawa arus laut adik-adik. Sama seperti kita juga punya pengharapan yang besar. Kita harus berharap terus sama Tuhan. Nah Kak, gimana sih buat kita? Kenapa kita harus berharap Kak? Kita buka lagi ayatnya ya di Yeremia 17 ayat 7. Kira-kira apa nih? Nah kita baca ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa yang mau menaruh harapannya pada Tuhan? Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Wah, kakak juga mau diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, gimana sih Kak, caranya buat kita berharap sama Tuhan? Selain berdoa, kita harus memperkatakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau minggu kemarin nih, kita udah belajar tentang iman. Kita percaya akan sesuatu hal yang baik dan sabar menanti janjinya Tuhan yang terbaik adik-adik. Itu namanya pengharapan. Yuk, siapa adik-adik di sini yang mau berharap terus sama Tuhan Yesus? Kakak mau ajak adik-adik berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan tentang pengharapan Tuhan yang daripadamu Tuhan. Biarlah kami diberkati Tuhan. Karena janji Engkau iya dan amin Tuhan. Janji Engkau gak pernah terlambat Tuhan. Janji Engkau selalu yang terbaik Tuhan. Kau pasti merencanakan semuanya yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik, lagu tadi diambil dari ayat apa, Hop? Yeremia 17 ayat 7 Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita mau belajar ya. Coba kita pelan-pelan ikutin kita ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wih, teman-teman hebat. Yuk kita ulang sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom teman-teman, nama saya Gisel. Hari ini kita sama-sama buat kompas yuk. Alat dan bahannya adalah wadah berisi air, magnet, jarum, dan juga styrofoam. Pertama, kita gosokkan jarum ke magnet. Searah ya gosoknya. Setelah itu, kita tusukkan jarum ke styrofoam.
Lalu simpan di atas air ya. Nah, kelihatan ya jarumnya tegak lurus, membentuk arah utara dan juga selatan. Kompas adalah alat penunjuk arah angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, barat, dan timur. Ketika kita tersesat, kompas membantu kita untuk menunjukkan arah. Begitupun juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Saat kita menggosokkan jarum pada magnet berulang-ulang dengan gerakan searah, maka jarum akan memiliki medan magnet. Medan magnet pada jarum akan dapat menunjukkan arah utara dan selatan, dikarenakan tertarik oleh kutub selatan dan kutub utara bumi. Firman Tuhan adalah kompas dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita baiknya membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mulai hari. Kita akan mendapat arahan dari Tuhan Yesus melalui firman yang kita baca. Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita menjalani hari pada arah yang tepat. Ingat ya teman-teman, firman Tuhan itu adalah kompas bagi kehidupan kita. Baca firman setiap hari ya teman-teman, agar kita tidak tersesat. Oh iya, ingat ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom parents. Yokebed seseorang yang jarang disebut namanya. Namun karena iman dan pengharapannya yang kuat kepada Tuhan, dia dikenal sebagai seorang pemberani yang menyelamatkan Musa anaknya. Sosok yang kelak memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ia menaruh Musa di dalam peti pandan yang dihanyutkan di Sungai Nil. Sekilas tindakannya akan menjadi sia-sia. Namun tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk bayi itu. Apa yang tampaknya seperti cobaan tanpa jalan keluar, ternyata menjadi kisah yang penuh dengan kemenangan. Semua karena Yokebed berani mengambil langkah iman dan tetap berharap. Yokebed melihat kebaikan Tuhan untuk anaknya. Bayi Musa ada dalam lindungan orang yang paling berkuasa di Mesir. Dia diperbolehkan menjadi inang yang menyusui anak itu. Yokebed punya kesempatan untuk memeluk, menjaga, dan mengajar anaknya sendiri selama masa pertumbuhan. Pada saat Musa harus diserahkan kepada putri Firaun, sesungguhnya ia menyerahkan Musa ke dalam tangan Tuhan. Parents, ada dua hal yang bisa kita pelajari sebagai orang tua dari iman Yokebed. Yang pertama, berpartisipasi dalam rancangan terbaik Tuhan untuk anak kita. Jika Yokebed memilih menyerah, berdiam, menunggu nasib, atau mengasihani diri sendiri, mungkin kisah Musa akan memiliki akhir yang berbeda. Yokebed tidak hanya melakukan yang terbaik, tetapi dia juga menyertakan imannya meskipun di dalam sebuah peti pandan. Harapannya tidak menjadi padam. Iman Yokebed membuat rencana Tuhan untuk anaknya bisa terwujud. Jangan menyerah menghadapi anak yang sulit, anak dengan adiksi game, atau anak dengan special needs. Bangkit dari mengasihani diri sendiri. Lakukan apa yang kita bisa. Beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Yakinlah di depan sana, kisah anak-anak kita akan menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah lepaskan dan biarkan Tuhan bekerja. Kendati berat dan banyak ketakutan, Yokebed tetap menaruh Musa di dalam peti pandan di sungai. Dia lepaskan putranya dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Ketika Yokebed menaruh pengharapan dan pertolongan hanya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan rencana yang terbaik bagi Musa. Anak-anak bukan kepunyaan kita.
Mereka hanyalah titipan Tuhan. Pada saat kita menyadari hal itu, kita tidak akan memaksakan kehendak kita dan menyalahkan mereka untuk hal yang tidak bisa mereka capai. Kita akan bisa melihat mereka seperti Kristus melihat kita, manusia dengan banyak keterbatasan. Kita bisa bangga bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka milik Kristus. Biarkan rencana Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Yeremia 17 ayat ke-7 berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sebagai orang tua, ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan tetap memiliki iman dan pengharapan sekalipun di masa yang sukar. Perlihatkan respon yang benar, sekalipun keadaan sekeliling tidak bertambah baik. Tetap berjuang memastikan anak-anak kita hidup dalam firman. Berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan mereka dari hal-hal yang buruk. Tetap miliki iman dan pengharapan, dan parents akan takjub melihat bagaimana rencana Tuhan digenapi untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Time for quiz, it's time for quiz. Kids, pilih jawaban yang kamu anggap benar dan ikutin gerakannya. Get ready, here we go. Pertanyaan pertama. Di mana Ibu Yokebed menyembunyikan bayi Musa? Di dalam keranjang rotan yang ditaruh di bawah tempat tidur? Di dalam kotak kayu yang ditaruh di tepi sungai Nil? Di dalam peti pandan yang ditaruh di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil? Dua, siapa yang pertama kali mengambil peti yang berisi bayi Musa dari sungai? Putri Firaun, hamba perempuan Putri Firaun, Miriam, kakak Musa. Yang terakhir, siapa yang memberi nama Musa? Ibu Yokebed, ibunya Musa, Putri Firaun, Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk nelayan dan petani. Berkatilah mereka supaya hasilnya melimpah, supaya ada banyak makanan yang tersedia di seluruh Indonesia. Tuhan berkati juga supaya tidak ada yang kekurangan makanan. Semuanya sehat dan dicukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Pak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, TNI Polri, dan kepala daerah. Kasih hikmat dan kekuatan ya Tuhan. Berikan semangat yang baru buat segala yang mereka kerjakan, buat kebaikan Indonesia jadi berhasil. Lindungi dalam setiap jalan mereka. Berkati juga Opa Niko dengan semua hamba-hambamu dan kakak-kakak. Berikan kesehatan, perlindungan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Stay hope and love selalu ada pada